Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Ala Vaikunta Puramulo. Setelah beberapa video diisi oleh Mais Babu, kali ini biar nggak bosen, Mimin selingi dengan aktor baru kita, yaitu Allu Arjun. Kali ini Allu Arjun memerankan sebagai Bantu, anak orang susah bernama Valmiki. Valmiki takut ketika bermimpi Bantu berubah menjadi orang sukses dan kaya raya. Nah, bingung kan kenapa bapak takut anaknya bisa sukses? Inilah Bantu, si pemuda kuat yang menjalani takdir tidak semestinya, berubah menjadi orang sukses dengan hal yang tak terduga. Dan cerita Bantu pun dimulai. Cerita film dimulai hujan deras di malam hari. Seorang pria bernama Valmiki mendatangi rumah sakit karena pada saat itu istrinya akan melahirkan. Bersamaan di malam tersebut, istri daripada bosnya bernama Ramachandra juga akan melahirkan di tempat yang sama. Hingga mencapai waktu brojol bayi Valmiki, begitupun di jam yang sama, bayi Ramachandra juga telah keluar. Akan tetapi, suster mendapatkan kejanggalan. Awalnya, bayi Ramachandra baik-baik saja. Namun sejam kemudian, bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernapas. Tentu hal tersebut membuat suster bernama Sulochana cemas sempat akan menghubungi Ramachandra. Namun dicegah oleh Valmiki. Di sini, ia berinisiatif menukarkan bayinya. Ia sangat rela dengan alasan karena selama ini ia berutang jasa kepada Ramachandra yang telah baik kepada keluarganya. Karena dipaksa oleh Valmiki dengan secara hati-hati, suster menukarkan bayi tersebut. Hal yang mengejutkan, beberapa menit kemudian, bayi Ramachandra kembali hidup. Disinilah niat jahat Valmiki ditunjukkan. Ia merebut bayi Ramachandra. Valmiki iri kepada Ramachandra yang sukses. Padahal mereka mulai dari nol bareng, hingga terjadi rebut-rebutan bayi tersebut. Valmiki mendorong suster hingga terjatuh dari ketinggian gedung. Kaki Valmiki juga keseleo yang mengakibatkan pincang. Di keesokan paginya, bayi tersebut dibawa pulang. Terlihat perbedaan di mana Ramachandra membawa bayi Valmiki dengan kemewahan, sedangkan bayi Ramachandra sendiri dibawa oleh Valmiki dengan cukup sederhana. Rahasia penukaran bayi tersebut hanya diketahui oleh Valmiki dan suster. Beranjak anak-anak, Valmiki menamai putra Ramachandra dengan nama Bantu, dan Ramachandra menamai putra Valmiki dengan nama Raj. Sejak dari kecil, Bantu tidak pernah dihargai, bahkan cenderung dihinakan oleh Valmiki. Padahal Bantu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ditunjukkan dengan ia mendapatkan nilai 98 di sekolahnya. 20 tahun kemudian, Valmiki selalu dihantui dengan rasa takut. Ia selalu bermimpi Bantu telah mendapatkan kehidupan mewah di rumah Ramachandra. Setelah bangun, ia memeriksa untuk memastikan bahwa Bantu masih ada di sini bersamanya menjalani kemiskinan. Di hari itu, Raj akan pulang dari Amerika. Karena kebodohannya, ia diberhentikan di universitas. Meskipun dengan Valmiki nampak paling semangat menyambutnya, ia juga menyuruh Bantu untuk mengantarkan oleh-oleh ke rumah Ramachandra untuk Raj. Ia heran kepada ayahnya, kenapa sejak dari kecil ia tidak diperbolehkan masuk. Dengan kejam, Valmiki menjawab, "Orang pengecut sepertimu dilarang masuk. Ini istana megah. Bantu selalu dikucilkan oleh Valmiki." Hari itu, ia akan interview di salah satu perusahaan. Namun Valmiki menyuruh Bantu untuk mengantarkan adiknya berbelanja. Lalu Bantu mengantar adiknya berbelanja. Pada saat itu, segerombolan pemuda lewat menarik syal milik adiknya. Adiknya kesal karena Bantu hanya merespon biasa-biasa saja. Seorang abang seharusnya mengajar pemuda tersebut.
Karena telah berani mengganggu adiknya, Bantu tak memperdulikan ucapan adiknya, lalu ia pergi, yang padahal ia mendatangi para pemuda yang telah mengambil syal adiknya. Hingga ada satu pemuda yang ngeyel, ia akan mengembalikan syal, akan tetapi harus ditukarkan dengan tubuh adiknya. Tentu mendengar ucapan kotor tersebut yang membuat Bantu marah. Ia mengajar para pemuda tersebut tak memberi ampun. Hingga para pemuda tersebut rata di tangannya. Karena ketar-ketir ketakutan dengan keperkasaan Bantu, pemuda tersebut mengembalikan syal adiknya. Lalu Bantu menghubungi adiknya bahwa syal miliknya telah Bantu ambil. Kemudian Bantu datang ke satu perusahaan traveler untuk interview. Ia menghadap Ravinder. Ia beralasan gabung dengan perusahaannya karena sesuai dengan cita-citanya yang ingin berkunjung ke beberapa negara. Bantu dan Ravinder terlihat akrab. Bantu juga menceritakan betapa menyebalkannya ayahnya. Bantu orang jujur, bahkan ketika ia berbohong, badannya terasa nggak enak, ada yang kurang. Karena kejujurannya itulah ia diterima di perusahaan tersebut. Bantu selalu direndahkan oleh Valmiki. Ia hanya diberi pakaian dan barang-barang bekas Raj. Namun begitu, Bantu orang yang rendah hati. Ia selalu bersyukur apapun itu. Namun begitu, Bantu seorang anak berprestasi, sudah nampak kecerdasannya dari kecil. Ia mendapatkan beasiswa S2. Akan tetapi, Valmiki menyuruh untuk mengalihkan beasiswa tersebut untuk adik perempuannya. Karena percuma dengan Bantu S2 pun, itu tidak akan merubah apapun, hanya buang-buang waktu. Di sisi lain, Ramachandra sangat kesal kepada Raj yang hanya santai-santai terus, yang padahal perusahaan ayahnya bernama ARK sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Di hari pertama kerja, Bantu bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Amulia. Karena keanggunan dan keelokan membuat Bantu terpana-pana, yang ternyata Amulia adalah bosnya sendiri. Bantu diberi hukuman karena ketidaksopanannya. Ia ditugaskan ke padang pasir yang sangat panas. Bahkan burung yang terjatuh pun meleleh dibuatnya. Bantu menjadi pemandu pariwisata. Ia mengira dengan keluar negeri dirinya akan happy. Akan tetapi yang ada ia merasa tidak nyaman. Karena Bantu harus menjadi nyamuk alias kambing congek di atas keromantisan kedua pasangan. Dan ia juga tidak bisa di salju. Bantu kedinginan. Ia menghubungi Amulia yang menginginkan mendingan kerja di kantor saja. Beralih kepada Valmiki, ia mendatangi suster yang sudah koma sejak 20 tahun yang lalu. Kedatangannya untuk memastikan bahwa suster tidak akan sadar, karena jika sadar, rahasia selama ini tentang penukaran bayi akan terbongkar. Namun ketika Valmiki akan pergi, suster menggenggam tangannya, sempat tersadar sebentar. Tentu hal tersebut membuat Valmiki ketar-ketir kepanikan. Namun tak berselang lama, suster tersebut kembali ke setelan pabrik, yaitu koma. Singkat cerita, Bantu, Ravinder, Reddy dan bosnya tak lain tak bukan adalah Amulia. Mereka pergi ke Paris untuk berpariwisata. Hari ke hari mereka lalui bersama. Benih-benih cinta kepada Amulia pun tertanam di dalam jiwa Bantu. Beralih kepada seorang anak pengusaha bernama Paitadil. Ia membeli saham perusahaan ARK milik Ramachandra karena ia mengetahui Ramachandra yang sedang kekurangan dana. Mertua Ramachandra istilah kata, kalau kata mbak-mbak DBM, mah bapak istriku bernama Anan. Meminta kepada Raj selaku cucunya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Belajar untuk menjadi seorang pemimpin di mana Raj harus berani menolak tawaran dari Paitadil di pertemuannya nanti. Tiba di pertemuan dengan Paitadil karena kekurangan jam terbang serta lemahnya mental Raj, hanya bengong saja, yang membuat Ramachandra turun tangan mengatakan tidak, menolak tawaran dari Paitadil. Di belakang Ramachandra, ternyata Amulia dan Bantu sedang menemui pengusaha bernama Sudarsan, pemodal bisnisnya, di mana Sudarsan menawarkan harga tinggi kepada Amulia untuk menjual perusahaannya. Amulia masih ragu,
Melihat itu, Ramachandra berasumsi sepertinya anak muda sekarang sangat sulit untuk mengatakan tidak, di mana Sudarsan mengancam Amulya jika tidak menjual perusahaannya. Tentu hal tersebut mengundang kemarahan Bantu. Melihat itu semua yang membuat Sudarsan ketar-ketir ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa, mati semati-matinya. Bantu menegaskan kepada Sudarsan, jika orang mengatakan tidak, ya berarti tidak. Jangan mencoba memaksa, apalagi berani mengancam Amulya. Bisa-bisa ini sikat juga ente, Sudarsan. Di malam harinya, Ramachandra menceritakan kepada bapak istrinya, ia sangat kagum terhadap Bantu, sosok pemuda yang berani. Melihatnya seperti melihat jiwaku sendiri, ucap Ramachandra. Berbeda dengan Raj yang loyo dan penakut. Akan tetapi, bapak istrinya lebih terkagum kepada Amulya, bisa memajukan perusahaan hanya dalam 3 tahun. Jika Amulya berada di perusahaan kita, tentu akan membantu perkembangan perusahaan. Ia tertarik bagaimana kita jodohkan saja Amulya dengan Raj. Singkat cerita, Raj dan Amulya pun dijodohkan alias tunangan. Bantu yang sudah menaruh hati kepada Amulya melihat itu seperti harapannya lenyap begitu saja. Definisi sakit tak berdarah. Dikarenakan Bantu yang telah mengajar anak buah Sudarsan, ia dipanggil ke kantor polisi. Berbeda dengan yang lain ketika melakukan kesalahan, di sini justru Bantu malah mengaku bahwa benar ia mengajar anak buah Sudarsan. Akan tetapi ia dibantah oleh Amulya bahwa Bantu pria baik-baik yang tidak suka kekerasan, mana mungkin ia bisa mengajar anak buah Sudarsan sebanyak itu. Amulya kesal kepada Bantu karena terlalu jujur. Bantu mengatakan kejujuran adalah bagian dari kejujuran. Bantu tahu di lubuk hati Amulya sebenarnya kurang sreg jika dijodohkan dengan Raj. Maka dari itu Amulya harus berani berkata jujur. Amulya mengatakan, ya sebenarnya aneh tidak mau dijodohkan dengan Raj karena ia sudah habis love alias jatuh hati kepada Bantu. Lalu mereka berdua berniat menemui Ramachandra untuk mengatakan yang sebenarnya atas perjodohan itu. Di waktu yang bersamaan, di kantor Ramachandra kedatangan Naidu, yang dimana Naidu kecewa kepada Ramachandra karena telah berani menolak keinginan Paitadil putranya. Sedangkan selama hidupnya, Naidu akan selalu menuruti permintaan putranya. Rasa kesal dan amarahnya karena telah berani menolak. Naidu menusuk Ramachandra dengan payung, lalu mematikan semua lift dan mengunci pintu jalur tangga. Dengan begitu, Ramachandra akan tak sempat dilarikan ke rumah sakit dan mati di tempat. Bantu dan Amulya yang baru saja tiba di ruangan terkejut melihat Ramachandra yang sudah tergeletak berdarah. Ia segera sigap untuk membawanya ke rumah sakit, tapi tidak dengan kecerdasan Bantu keluar bersama konstruksi bangunan. Tentu melihat itu, Naidu dan anak buahnya sangat kesal karena ada yang membantu Ramachandra keluar. Ramachandra segera dimasukkan ke UGD. Pada saat itu berpapasan dengan Sulochana. Bantu menolong Sulochana yang hampir kejedot karena ditinggalkan oleh perawat. Pada saat itu Sulochana menanyakan, apakah kamu putra dari Ramachandra? Bantu menjawab, aku bukan putra Ramachandra, melainkan putra dari Valmiki, sambil menunjukkan ke arah Valmiki yang kebetulan baru datang ke sana untuk menjenguk Ramachandra. Melihat itu, Sulochana terkejut. Ia mengatakan bahwa ayahmu bukanlah Valmiki, melainkan Ramachandra. Tak mengerti apa maksudnya, malah meminta Sulochana menenangkan dirinya. Sulochana marah dengan menampar Bantu, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya di 25 tahun yang lalu tentang penukaran bayi oleh Valmiki, bahwa ia suster yang mengurusnya. Setelah mendengar semua fakta, Bantu terkejut, terdiam, kaku tidak bisa mengatakan apa-apa. Sulochana meminta untuk mengantarkannya ke Ramachandra untuk menceritakan fakta sebenarnya. Namun tak berselang lama, Sulochana kembali ke setelan pabriknya, yaitu koma. Lalu dengan derayan air mata, Bantu menatap tajam ke arah Ramachandra yang sedang dirawat, menatap ayahnya yang sebenarnya dengan penuh cinta. Tak lama juga
Yusa, istri Ramachandra dan Amulya datang. Tak kuasa dengan mata yang sudah ditutupi air mata, ia memandang ibu kandungnya sendiri. Yusa heran karena Bantu yang menatapnya dengan tajam, menanyakan siapa dia. Amulya menjawab, dia Bantu, asistenku yang menolong Ramachandra ke rumah sakit. Anand menatap Bantu dengan terharu, mengusap pipinya sambil mengatakan terima kasih. Bantu tak menyangka begitu jahatnya Valmiki terhadapnya. Di sisi lain, Sulochana telah dinyatakan meninggal. Mengetahui itu, Valmiki serasa lega. Bantu menanyakan, apakah ayah tahu orang ini? Valmiki menjawab tidak. Dirinya hanya berempati saja. Lalu, tanpa disangka-sangka, Bantu menampar ayahnya karena muak dengan segala kebohongannya selama ini. Valmiki baru ngeh. Ia berhenti dan menanyakan kenapa alasan Bantu berani menamparnya. Karena sudah merasa cukup enek, Bantu menjawab, alasanku menamparmu karena kau bukan ayah kandungku. Kau menekarkan aku, yang tentu mendengar hal tersebut membuat Valmiki tercengang. Valmiki mengatakan, aku ini ayahmu. Kau percaya begitu saja terhadap Sulochana yang sudah koma 25 tahun. Bantu menjawab, bahkan aku tidak pernah menjelaskan bahwa suster itu yang memberitahunya. Karena merasa sudah terdesak, terbongkar semua kebohongannya, Valmiki berkata jujur. Ia iri kepada Ramachandra, maka dari itu ia menukarkan Bantu dengan Raj, supaya putraku hidup bahagia dengan kemewahan. Bantu menjawab, iya, anak antum hidup enak. Ane 25 tahun hidup susah bersamamu. Sungguh tega kau Valmiki. Namun nampak begitu, Bantu akan tetap merahasiakan hal ini. Karena jika mereka tahu kenyataan yang sebenarnya, kasihan Raj dan ibu akan menangis. Bantu tidak ingin berpisah dengan ibu yang selama ini sudah membesarkannya hanya karena harta semata. Di keesokan paginya, Bantu kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Ia hanya bisa menatap dari luar. Nampak terlihat hubungan ibu dan ayahnya sedang tidak baik-baik saja, di mana ibunya tidak melayani ayahnya dengan baik. Tak hanya itu, di sana juga Bantu menemukan fakta di mana adik ipar Ramachandra korupsi memeras uang Ramachandra dengan menaikkan tagihan rumah sakit yang tadinya hanya 20 juta menjadi 100 juta lebih. Ia sangat memperhatikan kondisi keluarganya. Diketahui Ramachandra telah pulang ke rumah. Bantu meminta kepada Valmiki untuk membawanya ke rumah Ramachandra karena ia berhak melihat kondisi keluarganya. Akan tetapi Valmiki mencegah. Sampai kapanpun ia tidak akan pernah membiarkan Bantu memasuki rumah Ramachandra. Namun dengan cerdas, Bantu menculik anak dokter yang mengobati Ramachandra untuk bisa masuk ke istana Ramachandra. Dokter yang tidak mau anaknya kenapa-napa, ia beralasan bahwa Ramachandra membutuhkan seseorang di sampingnya untuk membuatnya merasa nyaman, seperti seorang pemuda yang telah menolongnya. Namun Valmiki selalu mempunyai alasan agar Bantu tidak bisa masuk ke sana, sampai-sampai Anand heran dibuatnya. Atas desakan Anand, akhirnya dengan keterpaksaan, Valmiki menyuruh Bantu untuk datang ke rumah Ramachandra. Yang ternyata Bantu sejak dari awal ada di warung depan rumah Ramachandra dengan anak dokter yang ia culik. Untuk pertama kalinya, Bantu masuk ke rumahnya sendiri. Kemewahan ia rasakan, kenyamanan yang begitu kental melekat di dada. Saat masuk, ia melihat ibunya yang menutup pintu kamar dengan judes. Bantu disambut hangat oleh Anand, di mana Anand menawarkan sebuah pekerjaan untuk bantu di rumah. Entah apa pekerjaan nanti akan Anand beritahukan. Yang terpenting, Bantu nyaman di sini. Sekarang giliran Bantu yang mengejek Valmiki dengan penuh semangat dan sukarela, sukacita dan suka kamu. Ente kadang-kadang ente ya. Langsung aja join sekarang ya. Jangan lupa juga di follow ya. Udah mau 800k soalnya. Bantu menanyakan perihal kasus Naidu yang menyerang Ramachandra. Anand menjawab karena kurangnya bukti.
Dan Naidu begitu ditakuti sehingga polisi tidak bisa memprosesnya. Dengan keberanian dan ketegasannya, Bantu lebih memilih untuk bergerak daripada terdiam kaku. Ia bersama Anan mendatangi pelabuhan milik Naidu. Akan tetapi saat tiba di sana, karena tidak diperbolehkan masuk, anak buah Naidu mendorong Anan dengan secara tidak hormat. Melihat kakeknya dihinakan, Bantu marah. Ia mengajar semua anak buah Naidu, sehingga membuat mereka kocar-kacir ketakutan. Meminta Bantu untuk menghentikan dan menjadikan Anan sebagai tamu layaknya raja. Terlihat keganasan yang dilakukan Bantu. Paitadil terdiam kaku, tidak berkutik sedikit pun. Ia lebih memilih diam daripada harus mendapatkan bogem dari Bantu. Setelah itu mereka pulang. Melihat Naidu yang baru saja turun dari mobil, dengan ngeyelnya Bantu mengejek Naidu. Secara tidak langsung, kehormatan Naidu terjatuh begitu saja di hadapan seorang Bantu. Di keesokan harinya, Pak Polisi datang menemui Bantu, menanyakan apakah Ramachandra butuh pengamanan. Jika memang dibutuhkan, mereka siap mengirimkan pasukan terbaiknya. Tentang pengamanan tersebut, Bantu sampaikan kepada Ramachandra. Akan tetapi, Ramachandra mengatakan, ketika kita mendapatkan kesulitan dan masalah dari luar, kita hanya butuh kekuatan dari dalam yang menguatkan kita, yaitu keluarga. Tetapi semua itu tidak ada, di mana Raj yang tidak bisa diandalkan, apalagi hubungan ia dan istrinya sedang tidak membaik. Komunikasi yang berantakan, acuh tak acuh. Anan juga menceritakan tentang hubungan Ramachandra dengan Yusa yang sudah hampir 7 tahun tidak akur. Dari situlah Bantu mencoba memperbaiki keluarga Ramachandra, di mana ia membongkar kebusukan Kasih, adik ipar Ramachandra, yang selama ini menggelapkan uang. Yusa yang mengetahui itu mengherankan kepada Anan yang percaya begitu saja kepada Bantu. Yusa mengatakan, jika memang benar, silahkan ceritakan, Bantu. Bantu menjawab, apa yang kau katakan itu benar. Kasih menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi, seperti judi. Tak hanya itu, juga dipakai untuk selingkuh. Tak tanggung-tanggung, Bantu juga menceritakan secara jujur tentang hubungan Ramachandra dan Yusa yang selama 7 tahun tidak akur, yang disebabkan karena Ramachandra selingkuh dengan sekretarisnya. Selama ini, Ramachandra berusaha menebus dosanya di 7 tahun lalu dengan bekerja keras untuk keluarganya. Karena merasa kesal melihat Bantu yang terlalu jujur, Ramachandra marah dengan menampar Bantu. Bantu mengatakan cinta yang hebat terlahir dari kebenaran. Memang sulit untuk mengungkapkan kebenaran, akan tetapi untuk mencintai butuh kejujuran. Dengan kejujuran akan melahirkan cinta yang kuat seperti batu. Berkat kejujuran, Bantu membuat hati Ramachandra terbuka. Dengan rendah hati, ia meminta maaf atas kesalahan di masa lalunya kepada Yusa. Dan pada akhirnya, sepasang suami tersebut kembali akur setelah sekian lamanya. Keluarga Ramachandra sudah mulai membaik. Akan tetapi, Paitadil mencoba terus mendesak untuk mendapatkan 60% saham ARK milik Ramachandra. Ramachandra yang ragu dengan Raj dalam pertemuan itu, ia akan turun tangan menghadiri pertemuan tersebut. Disinilah perhatian dan kepedulian Yusa kembali. Anan menenangkan Ramachandra. Ia tahu siapa orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi Paitadil. Ya, benar, Bantu orangnya. Atas permintaan Anan, Bantu datang ke pertemuan tersebut. Dengan penuh santai dan santuy sesantuy-santuйnya, ruangan tegang menjadi santai berkat Bantu yang menyetel lagu-lagu populer sekaligus tariannya. Tak hanya itu, dengan penuh berani, Bantu merobek surat perjanjian yang dibawa Paitadil. Anak buah Paitadil tidak terima. Ia marah karena bosnya diperlakukan seperti itu. Tapi Bantu sekalipun tidak memberikan ampun. Ia langsung mengajarnya. Melihat itu, Paitadil terdiam kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Atas kemenangan tersebut,
Anan merayakannya dengan pesta kemenangan. Sayangnya, dalam pesta tersebut, Bantu dan Amulia keciduk oleh Yasuo yang sedang berduaan bermesraan. Yasuo sangat kecewa terhadap Bantu. Sudah tahu Amulia tunangan Raj, Valmiki memarahi Bantu dengan penuh semangat lalu mengusirnya. Karena itulah memang tujuan awal untuk memisahkan Bantu dengan keluarganya. Lalu Bantu pergi dengan Amulia untuk healing. Di sana, Bantu menceritakan bahwa dirinya anak kandung Ramachandra yang sebenarnya. Tentu mendengar hal tersebut membuat Amulia terkejut. Tak berhenti dari situ, di mana Naina, anak kasih, diculik oleh Naidu. Naidu menginginkan 60% saham ARK, bahkan mengancam akan membunuh Naina jika mereka lapor polisi. Keluarga lebih berharga dibandingkan harta. Lalu Ramachandra dan Yasuo menandatangani penyerahan saham tersebut. Melihat itu semua, Kasih berterima kasih dan meminta maaf atas segalanya yang ia lakukan dulu. Raj berniat untuk mengantarkan surat tersebut kepada Naidu, akan tetapi dicegah oleh mereka, terutama oleh Valmiki, yang membuat Raj marah. Sebenarnya, selama ini ia jatuh hati kepada Naina, bukan Amulia. Selama ini ia tidak berguna untuk keluarga. Biarkan kali ini ia akan melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Merasa khawatir dengan Raj, Valmiki menghubungi Bantu untuk mendampingi Raj yang akan pergi menemui Naidu. Akan tetapi, Bantu yang sudah tidak peduli lagi apapun yang berkaitan dengan urusan keluarga Ramachandra. Namun ketika Raj tiba, anak buah Naidu lari ketakutan. Yang ternyata Bantu berbohong, tidak peduli lagi. Ia datang untuk menyelamatkan Naina. Seluruh anak buah Naidu rata di tangannya, termasuk Paitadil. Naidu ditusuk dengan tusukan sate hingga sesak napas. Tak lama, Raj datang. Melihat Naidu tak berdaya, Raj berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Melihat kebaikan yang dilakukan Raj, hati Naidu tersentuh. Padahal sebelumnya ia jahat kepada mereka. Bantu berhasil menyelamatkan Naina. Ia berbohong tidak peduli lagi kepada keluarga Ramachandra, supaya keluarga Ramachandra bersatu menghilangkan semua egonya. Dan itu terbukti. Keluarga Ramachandra kembali harmonis dan bersatu, melupakan segala apa yang telah terjadi. Saat mau pergi, Anan mengatakan kepada Valmiki, "Apakah ada yang mau kau sampaikan, Valmiki?" Valmiki hanya menjawab, ia minta maaf jika ada yang salah apa yang telah diucapkan Bantu. Anan berdiri lalu menampar Valmiki seraya mengatakan, "Itu doang yang ingin kau sampaikan. Hei, Bantu adalah cucuku, darah dagingku, pewaris hartaku." Yang ternyata Anan sudah tahu semuanya ketika suster menceritakan kepada Bantu di rumah sakit. Mengetahui hal tersebut membuat Ramachandra terkejut. Anan mengherankan Bantu. Ia selalu menunggu Bantu mengungkapkan yang sebenarnya, tetapi tidak sama sekali. Bantu menjawab, ia datang ke rumah bukan untuk harta. Ia hanya ingin membereskan semua masalah yang terjadi. Bukan hanya orang tua yang ingin anaknya bahagia. Anak pun ingin melihat orang tuanya bahagia. Lalu Bantu mencoba menenangkan Ramachandra. Dan untuk pertama kalinya, Bantu menyebut Ramachandra dengan sebutan ayah. Tentu hal tersebut membuat Ramachandra bahagia campur sedih. Ramachandra berniat memberitahukan hal ini kepada Yusa, akan tetapi dicegah oleh Bantu. Ia tidak mau merenggut kebahagiaan Raj, memisahkan Raj dengan ibu yang telah membesarkannya, biar ia sendiri yang menanggung ini semua. Tak lama, Yusa menghampiri mereka. Dengan penuh lemah lembut, Yusa mengucapkan terima kasih kepada Bantu yang telah membawa kebaikan ke keluarga ini. Yusa sangat bangga terhadap Bantu. Pelukan hangat pun diluncurkan. Betapa bahagia dan terharunya Bantu merasakan pelukan hangat untuk pertama kalinya dari seorang yang telah melahirkannya. Sebagai ucapan terima kasih, Yusa akan memberikan setengah saham ARK. Akan tetapi Bantu tolak. Yang dilakukannya selama ini ia ikhlas. Karena dipaksa, dengan kerendahan hati Bantu menerimanya. Dan untuk memberikan pelajaran hidup, Yusa meminta Valmiki
untuk membawa Raj ke rumah Valmiki. Di sana, Raj harus belajar apa arti kehidupan supaya ia pantas menjadi penerus pemimpin perusahaan ARK. Raj hidup di rumah Valmiki yang pada kenyataannya itu memang rumah dan keluarganya sendiri. Yang selalu ditakutkan oleh Valmiki terjadi sekarang. Kini Bantu berhasil menjadi orang sukses. Ia juga memperistri Amulia dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.